Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Lamborghini. Untuk renungan hari ini saya akan ambilkan pertama-tama 2 ayat saya ambilkan dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang 10, di mana berkata, janganlah berkata mengapa masa lalu lebih baik daripada zaman sekarang, sebab bukanlah berdasarkan hikmat engkau bertanya seperti itu ya. Jadi jangan kita berkata kenapa ya zaman dulu lebih enak daripada zaman sekarang mah susah, zaman dulu lebih baik. Kenapa? Jangan bertanya seperti itu ya. Saya akan bacakan lagi dari kitab Ester pasal 4 ayat 14. Sebab jika engkau berdiam saja pada saat ini, kelegaan dan pembebasan akan muncul bagi orang-orang kita dari pihak lain, tetapi engkau dan keluargamu akan binasa. Dan siapa yang tahu bahwa untuk saat seperti ini engkau telah masuk ke dalam kerajaan. Oke, rekan-rekan, kalau dalam terjemahan lain dikatakan ya, bahwa Mordekai berkata kepada Esther ya, siapa yang tahu sih kalau engkau dipanggil justru untuk keadaan seperti ini. Oke, rekan-rekan, seringkali saya bertemu dengan rekan-rekan saya hamba Tuhan ya, yang sering berkata pada saya, terutama yang mereka pikir muda-muda ya, saya 43 loh, tapi banyak yang bilang saya masih muda, dan memang saya masih muda, masih kerasa muda juga ya, masih oke lah ya, masih cocok saya untuk naik Lamborghini ya. Nah rekan-rekan, banyak ada hamba Tuhan yang lebih tua dari saya yang berkata, wah zaman om dulu gak kayak gini. Maksudnya apa om? Kalau kita ini enak, misalnya apa? Beberapa saat yang lalu, pada waktu mulai ada nih ibadah-ibadah streaming ya, ibadah online ya, ada hamba Tuhan yang jauh lebih tua dari kami ya, dan dia berkata apa? Dia berkata, dulu zaman om gak ada ibadah kayak gini, ibadah datang ke gereja harus berani, jangan pengecut. Walah, ini bukan soal takut ya, ini soal apa? Kebijakan pemerintah, social distancing. Lalu ada juga hamba Tuhan lain yang sedikit lebih tua dari saya berkata, Gem, kalau zaman gue Gem, gak ada ginian, kan kita udah enak, kan tinggal taruh aja HP, streaming aja langsung online ya. Jadi apa yang ketangkep di HP langsung ditonton oleh teman-teman kita, ya jemaat-jemaat kita di lewat YouTube atau lewat Facebook ya, boleh juga. Tapi teman-teman, waktu itu yang saya lakukan, beda generasi ya, yang saya lakukan adalah apa? Benar-benar saya persiapkan, jadi ada pre-nya, lalu ibadahnya, lalu ada post ibadah. Artinya apa teman-teman? Kami persiapkan sehingga ibadah itu kami persiapkan seperti sebuah konser atau sebuah siaran film teman-teman ya. Jadi kami persiapkan benar-benar. Jadi untuk yang para pemusiknya, bahkan sampai yang khotbah segala macam, benar-benar harus di rehearse. Artinya apa di rehearse? Harus diresik, karena ini beneran harus bagus loh. Karena kalau kita langsung ibadah beda dengan ibadah yang disiarkan streaming, pasti beda. Karena apa? Kalau ibadah langsung ya udah langsung aja ibadah seperti itu ya. Tapi kalau ibadah streaming itu beda, yang dilakukan beda, persiapannya beda. Nah banyak orang nggak mau persiapan, jadi apa? Ya udah kayak ibadah normal aja tapi disiarin gitu ya. Nah teman-teman, hasilnya pasti beda. Dan ada orang lagi yang bilang lagi, wah ini mah jemaatnya nonton doang. Lah ya memang faktanya gitu kan. Ibadah itu faktanya apa? Ya memang nonton kan. Waktu punya penyembahan ya kita nonton yang tim musiknya, nonton tim tamborin, nonton orang khotbah. Bedanya apa teman-teman? Kita kalau lagi ibadah biasa nggak ada interaksi, kita nonton tapi di gereja. Tapi kalau waktu ibadah streaming kita nonton juga, tapi di rumah. Lah kan nggak bisa ikut nyanyi. Siapa bilang? Biarpun streaming bisa ikut nyanyi juga kok, bisa ikut nyembah Tuhan juga. Itu kan masalah sikap hati masing-masing yang nonton di rumah. Kalau kita nonton sambil kita menyembah Tuhan, bisa, kenapa nggak bisa? Waktu kita dengerin khotbah, kita sambil nyatet juga bisa, nggak masalah. Saya rutin ikut streaming dari ibadah rekan-rekan hamba Tuhan yang lain ya. Saya ikut streaming ibadahnya Joel Osteen di gereja Lakewood. Saya juga rutin ikut ibadahnya Joseph Prince ya, sama streaming semua teman-teman. Tetapi membedakan apa? Sikap hati. Saya datang bukan buat nonton, saya datang nyalain YouTube buat apa? Buat beribadah. Nah rekan-rekan, ada hamba Tuhan berkata, dulu zaman om gak kayak begini. Ya memang om, tapi jangan khawatir om.
gua ada dipanggil oleh Bapa Yahweh, oleh Elohim kita, oleh Yeshua Mashiach buat keadaan kayak zaman sekarang ini, zaman pandemi. Untung ada gue, ya, sehingga kita bisa share streaming dengan lebih baik, ya. Bukan nyombong teman-teman, tapi saya ingin garis bawahi satu hal. Anda yang muda-muda, Anda dipanggil buat zaman sekarang. Ada maksudnya Bapak Yahweh, ada maksudnya Elohim. Ini gak kebetulan. Anda dipanggil di zaman sekarang ini untuk zaman sekarang ini. Jadi Anda itu gak kecepatan lahir, gak ketuaan lahir juga, ya, gak keduluan lahir. Anda dipanggil buat zaman seperti ini. Buat Anda yang generasi sebelum saya, Anda juga dipanggil untuk tugas mulia dari Papa Yahweh. Anda belum berakhir loh tugas Anda. Jangan bilang, oh udah tua, udah yang muda-muda aja. Anda masih ada sekarang, masih menjabat sekarang. Artinya apa? Tuhan masih mau pakai Anda. Ini belum lewat zaman Anda, ini masih zaman Anda. Kami butuh Anda. Dan buat adik-adik saya, ya, mungkin juga yang generasinya anak-anak saya, ya, Anda juga dipanggil untuk maksud dan rencana Bapak Yahweh. Mungkin buat Anda, mungkin Anda merasa belum waktunya Anda. Nggak apa-apa, ini your preparation time. Ini saatnya Anda bersiap-siap. Pelajari apa yang bisa Anda pelajari, karena waktu Anda akan segera tiba. Tapi buat kita semuanya, buat generasi sebelum saya, buat generasi saya sekarang, dan buat generasi sesudah saya ingin mengatakan, Anda dan saya dipanggil untuk zaman ini. Persiapkan diri Anda, karena ingat satu hal, ya, karena sekarang ini saatnya Anda bertindak. Ini saatnya Anda in action, ya. Ini saatnya Anda, ini waktunya Anda, ya, ini waktu Anda. Jadi saya ingin kuatkan Anda semuanya. Mari kita sama berjuang melayani Tuhan, karena saya percaya banget, sama seperti Esther, kita itu diciptakan bukan untuk mengenang masa lalu, bukan untuk mengimpikan masa depan, tapi buat zaman now ini, buat sekarang ini kita ada. Maka mari kita melayani Tuhan dengan sangat luar biasa, karena now is the time that we shine. Sekarang saatnya untuk kita bersinar. Ini saat kita. Jadi mari kita sekarang bersinar untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.